أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أعطى كل شيء من الخلق وتصوير ما يصلح به لما خلق له وهو الحكيم الخبير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memberikan kemudahan pada setiap makhluk-makhluknya. Dia pula lah Allah yang mengampuni dosa hambanya, dan dia pula lah Allah yang memiliki surga dan neraka. Semoga apa yang kita lakukan, segala bentuk amal saleh yang dikerjakan, menjadi penyebab Allah ridha kepada kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua di siang hari yang mulia ini. Amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat, berkah dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita bersolawat kepadanya, yang kita mengikuti sunnah-sunnahnya sebagai bentuk kecintaan kepadanya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa lagi di tempat ini ya, Masya Allah. Kajian Muslimah Solo Raya. Semoga Allah memberkahi panitia-panitianya, jamaah-jamaahnya yang datang untuk mencari ilmu. Semoga dengan niat yang ikhlas Allah berikan kemudahan bagi Anda, sebagaimana doa kita, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah tambah keilmuan kita dan Allah berikan pemahaman tentang agama Allah ini. Jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan setelah beberapa kali bolos saya ya. Itu ya, ya, tentang akhlak kasih sayang ya, masih berbicara tentang kasih sayang. Dipenuhinya hati dengan kasih sayang merupakan sebuah tanda manusia tersebut bahagia. Ya. Jadi salah satu tanda kebahagiaan seseorang ya adalah dipenuhi hatinya dengan rasa kasih sayang. Tidak ada orang bahagia ya kok di hatinya tidak ada kasih sayang, itu nggak mungkin. Ya. Pasti bahagia orang itu jika ditemukan yang di dalam hatinya adanya kasih sayang, entah kepada siapa. Dan ia merupakan sebab diraihnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang mengasihi dirahmati oleh Ar-Rahman. Ya. Orang yang mengasihi maka dikasihi Allah. Orang yang menyayangi maka disayangi oleh Allah. Ya. Maka tidak ada istilah apa? Cinta bertepuk sebelah tangan. Pasti akan mendapat balasan, ya. Dan balasannya bukan dari manusia, itu nggak peduli sudah. Kita berkasih sayang, mengasihi orang lain, mengasihi makhluk lain, ya. Mengasihi orang-orang lain, tapi tidak dibalas dengan kasih sayang yang sama, nggak apa-apa. It's never mind. Ya, nggak masalah. Yang jelas Allah Ar-Rahman
Dia yang Maha Pengasih akan mengasihi hambanya yang memiliki jiwa pengasih. Ya. Jadi jangan khawatir. Makanya seorang mukmin itu diliputi sifat pengasih. Diliputi sifat pengasih. Ketemu, ya, saling bersalaman, ya, saling menanyakan kabar. Ya, kalau datang dijamu dengan makan, ya, lihat kebaikan-kebaikan itu. Ini kasih sayang. Ini bentuk baiknya seorang mukmin. Namun, ya sekali lagi, jika tidak didapati perkara-perkara kasih sayang, saling menyayangi, maka lihat dia jauh dari rahmat Allah. Ya, dia jauh dari rahmat Allah. Ya. Bahkan ditegaskan lagi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya. Apa? Kasihilah yang ada di bumi. Niscaya yang di langit akan mengasihi kalian. Ya. Sayangi siapa? Ya. Orang-orang yang memang patut untuk kita sayangi. Ya. Maka lihat, ya, barang siapa yang tidak mengasihi makhluk, maka Allah tidak mengasihinya. Dan ini dikalamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia. Tidak ada empatinya sedikit pun sama manusia. Bahkan ketika ada anak kecil jatuh di hadapannya, tidak ada keinginan untuk membantu membangunkan. Ya. Atau mungkin mengatakan, gimana dek, sakit gak? Atau apalah. Ya. Tidak ada empati. Nah ini jika ini sampai menimpa seorang mukmin, maka percayalah hatinya sedang keras ini. Kerasnya hati karena tidak ada kasih sayang di antara sesamanya. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasihi yang lain, maka engkau akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin, ya, orang yang menebar kasih sayang, dia juga dicintai oleh makhluk Allah. Disenangi. Ya. Menebar kasih sayang macam-macam, ya. Ada yang cukup dengan perhatian saja. Dia menghargai setiap omongan orang lain. Tidak peduli itu siapa, mau pembantumu, ya, mau siapa, mau temanmu, yang kaya, yang miskin, nggak peduli. Ya. Lihat cara Nabi memperlakukan umatnya. Ketika berbicara, salah satu bentuk kehormatan bagi orang yang mengajak bicara apa? Ditatap matanya. Ditatap matanya. Itu tanda kita memperhatikan, ya. Tapi terus jangan melotot, ya. Itu nantang nanti. Ya. Kita tatap matanya, ya. Tapi ini berlaku untuk perempuan dan perempuan saja, ya. Jangan sama orang lagu apa, Pak? Bukan seperti itu, ya. Ya. Makanya perintahnya juga untuk menundukkan pandangannya, ya. Nah ini salah satu bentuk, ya, perhatian, diperhatikan. Jangan bicara ketika dia bicara, dengarkan dulu, ya. Dengarkan dulu. Gantian kalau ngomong. Jangan senang mutus pembicaraan orang lain. Itu juga salah satu ciri orang yang tidak beradab. Senangnya ngomongnya mutus omongan orang. Kecuali darurat, ya. Kecuali darurat. Oh maaf, ya. Tak potong dulu. Nah itu. Tapi kalau dia ngomong, aku seperti ini, aku juga kok. Belum selesai ngomong dipotong terus. Ya ini enggak, adabnya kurang seperti ini. Ya. Dengarkan dulu, baru setelah dia diam, giliran Anda ngomong, dia akan memperhatikan. Ya, seperti itu. Orang yang paling utama untuk dikasihi siapa? Ya, ini terakhir kita bahas kemarin,
yakni adalah orang tua yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang kita yang paling utama, ya. Makanya kalau Anda baik kepada orang lain tapi tidak baik kepada orang tua, tercela Anda. Keliru. Perhatian sama orang lain tapi tidak perhatian dengan orang tua. Memberi makan orang lain tapi tidak memberi makan orang tua. Keliru. Ya. Ustaz, lah orang tuaku ini nganyel ke Ustaz. Enggak apa-apa. Ya. Kira-kira ada hubungannya enggak toh? Memberi sesuatu dengan sifat nganyel ke ini? Tapi yang Ustaz diberi enggak pernah ngomong terima kasih, enggak pernah, ini mesti malah dielek-elek. Enggak apa-apa, urusannya apa? Yang balas perbuatanmu siapa? Bukan ibumu, bukan ayahmu, tapi Ar-Rahman. Kamu baik kepada manusia yang lain, Allah yang balas. Ya. Mosok kamu baik sama orang yang tidak kamu kenal mungkin, ya. Dompetnya jatuh kamu kembalikan. Mana balasannya? Apa seperti itu? Lah. Demikian pula dengan orang tua kita. Sekuat-kuatnya kita berusaha memenuhi kebutuhan mereka, tidak sebanding dengan usaha mereka waktu melahirkan kita. Makanya Masya Allah, yang namanya bakti kepada orang tua ini luar biasa. It is a long story, ya, ceritanya panjang. Apapun kita berikan, apapun kita usahakan, walaupun mungkin, ya, yang kita dapati adalah air mata. Namun sekali lagi, ridhonya orang tua berkaitan dengan ridho Allah. Ya, sukses itu bagi kita seorang anak, ukurannya bukan ketika Anda lulus S3 atau mungkin usahamu luar biasa. Ukuran suksesnya bukan seperti itu. Namun ketika engkau terus berbakti kepada kedua orang tuamu dan mereka selalu merasakan manisnya kasih sayangmu, inilah sukses kita. Inilah kebanggaan kita. Ya. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Al-Isra ayat 24. Perintah rendahkan dirimu. Makanya kamu mau doktor, mau profesor, mau ahli hadis, mau ahli Quran, di depan orang tuamu jangan sok pintar. Ingat ya, kepandaian kita mengatakan sesuatu, membicarakan sesuatu, bukan untuk mendebat orang tua kita. Ingat itu. Ya. Jangan mendebat orang tua kita. Ustadz, kalau orang tua kita salah, bagaimana? Apakah kita tidak boleh mengingatkannya? Boleh. Tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Bukan terus orang tua kok ngeyel. Diberitahu, itu kalau bukan orang tua aku, Ustaz, jangan seperti itu. Ya. Dulu waktu kamu kecil, waktu kita kecil, tanya sama abah kita, sama ibu kita, lihat anak ayam lewat, Bu, itu apa, Bu? Ayam le. Bu, itu apa, Bu? Ayam le. Bu, itu apa, Bu? Yang ketok-ketok ayam le. Coba. Mau tanya 10 kali dijawab sama ibu 10 kali. Ya. Tapi kadang kita ditanya sekali, ya, sama bapak kita, wis ngopo to bapak kok tanya-tanya terus, kesel jawabnya. Padahal dulu ketika kita kecil kasih sayang mereka luar biasa. Maka perintah, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Tundukkan dirimu di hadapan mereka dengan penuh kasih sayang. Karena orang tua itu semakin tua semakin gemesin, Bapak Ibu. Ya, gemesin. Semakin tua semakin menjadi bayi. Ya. Entah itu omongannya, entah tindak tanduknya, karena kita ketahui
semakin tua beliau semakin lemah, bukan semakin kuat. Semakin tua semakin lupa. Bahkan kepada anaknya saja kadang nyebut namanya lupa. Itulah orang tua. Makanya merekalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan kasih sayang. Ya. Apakah seorang istri terhalang untuk berbakti kepada suami, kepada orang tuanya? Enggak. Silakan Anda berbakti. Lalu ada pertanyaan, Ustaz, boleh enggak saya membantu ibu saya melunasi hutang-hutangnya? Boleh enggak? Boleh, silakan. Namun jika Anda memiliki suami dan itu memakai harta suami, harus bilang dulu ke suaminya, Mas, ibu kita kesulitan, ya, mbok kita bantu. Ya boleh, silahkan ambil tabungan kita secukupnya saja, ya. Seperti itu boleh. Lah terus kalau uang kita, silahkan, ya, memberi ibumu silahkan. Itu salah satu bentuk bakti Anda kepada ibu Anda, ya, berkasih sayang. Dan bukan hanya tentang uang, ya, tapi semuanya. Makanena, ya, habis kajian nanti ke food courtnya Guru Salam, ya, makan steak, ya, ingat, ya, lihat ibu-ibu dituntun sama anaknya, ya Allah, ingat ibuku, ya Allah, ibunya sudah meninggal, terbesit doa, ya, Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Sekarang ibu nggak perlu setik, Mbak, ya, perlunya doa, ya, karena sudah berkalang tanah. Kita juga kadang merasa apa? Bisa bepergian sama anak istri, ya. Di saat kita sudah sukses, ibunya sudah tiada. Di saat kita sudah sukses, bapak yang dulu minta dibeliin sarung, kita tidak punya uang, sekarang mau beli setengah pabrik juga bisa, ya. Tapi bapaknya sudah meninggal. Ini, ya, kadang kita nangis, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Ini kasih sayang. Makanya selagi orang tua kita masih hidup, ya kita berbuat baik kepadanya, ya, semaksimal kita. Dan anak yang terbaik adalah anak yang paling menyayangi kedua orang tuanya, ya. Maka Anda sebagai istri, kalau lihat suamimu sayang banget sama ibunya, jangan dihalangi, apalagi cemburu. Ini cemburu yang bukan pada tempatnya. Buanglah cemburumu pada sampah, ya, pada tempat sampah, ya. Karena apa? Seorang laki-laki, seorang suami itu bertanggung jawab atas ibunya. Lah terus saya gimana? Kamu mendukung suamimu untuk taat kepada orang tuamu. Jangan cemburuan. Kenapa cemburuan? Kamu sudah diberiin apa? Gelang, ya, 20 gram. Apa setengah kilo, ya kan? Lah ibu mertuamu diberi cuma 2 gram, itu sudah seneng banget. Kok kamu bilang, mas kok beliin ibu terus? Ini wanita perlu diruqyah ini kalau gitu, ya, kotor hatinya. Dukung, mas, jangan 2 gram, mas, beliin aku aja banyak kok. Yang banyak buat ibumu biar seneng loh. Ridhonya itu ridho Allah. Kalau dia ridho kepadamu, otomatis keluarga kita diridhoi oleh Allah. Subhanallah. Ini wanita langka ini. Ya, wanita langka, Masya Allah. Ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadilah anak-anak yang terbaik. Dan nanti kalau kita sudah tua, pahami sebuah kaidah, Bu, ya, bahwasanya semua yang kita lakukan pasti akan dibalas, ya, akan dibalas semuanya, termasuk ketaatanmu kepada orang tuamu.
Jangan sampai ditinggalkan. Nanti kau tua juga akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kasih sayang dari anak-anakmu sendiri. Ya. Nyuruh anak, kamu harus taat sama orang tua, nak, bla 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 bla, tapi kamu sendiri tidak mencontohkan. Nah, ini orang tua munafik seperti ini, ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hewan, ya, hewan ya, juga disyariatkan, ya. Untuk apa? Untuk dirahmati, untuk disayangi. Hewan ini, ya, hewan. Pernah ditanya, Ustadz, boleh nggak kita memelihara ikan? Ya. Ikan cana, ya, ini baru apa? Trending gitu ya. Ketika Anda memelihara sesuatu, bagaimana Anda memperlakukannya? Ya. Ingat ya, wasyattu in rahimtaha rahimakallah. Hadis riwayat Ahmad. Dan kambing, ini contohkan, kambing kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau mengasihinya, maka Allah akan mengasihimu. Kambing loh ya, kambing. Maksudnya apa? Engkau tidak memperlakukannya semena-mena. Kambing nggak salah apa-apa, mbok pukuli. Ya. Ayam nggak salah apa-apa, mbok siram air panas. Kucing nggak salah apa-apa loh, ditendangi. Disyariatkan kita. Dengan hewan pun kita diperintahkan untuk berlaku baik. Ketika membunuh hewan, ya, hati-hati. Kira-kira engkau membunuh mereka, menembak mereka, untuk apa? Ustadz, bagaimana dengan hobi kami? Apa? Kami hobi menembak. Menembak. Itu gimana? Boleh enggak? Menembak jika itu hama, silakan. Tapi jika menembak untuk hobi, hati-hati. Hasilnya tidak dimakan atau itu bukan hama, ya. Jadi ada burung baru seneng-senengnya, ya, mungkin burungnya manten anyar, ya, lagi keluar cari makan, mau lihat, atau ditembak, den, mati, jatuh, cuman diambil, dipastikan mati, dibuang. Hati-hati. Man qatala usfuran abatha ilallahi yaumal qiyamah yaqul. Ingat nih, siapa membunuh seekor burung usfur dengan sia-sia, ya Rab, inna fulanan qatalani abatha. Dia nanti di hari kiamat akan berkata kepada Allah, ya Rab, si fulan telah membunuhku dengan bermain-main untuk sesuatu yang sia-sia, ya, dan tidak membunuhku untuk diambil manfaatnya, walam yaqtulni manfaatan. Maka lihat, semuanya akan membebani hisab kita di hadapan Allah. Manusia memiliki fitrah ingin menyayangi dan disayangi. Ya, saya yakin ibu-ibu semuanya yang di sini ingin disayangi, ya Bu, ya. Ya, karena fitrahnya manusia. Begitu pula hewan-hewan itu pengen juga berpasang-pasangan. Saya kadang tidak ya Bu, ya, tidak habis pikir. Burung, ya, burung dikurung tanpa diberi pasangan, hanya ingin mendengar suaranya yang bagus saja. Coba kalau dia itu dikurung tanpa diberi pasangan,
Walaupun kubahnya itu dari emas, kira-kira nyaman nggak, Bu? Nangis dia, tapi dikira suara kebahagiaan, padahal tangisan. Andai saja kita paham bahasa burung, ya, pasti kita tidak akan semena-mena. Makanya perintah ini turun, disyariatkan agar kita itu tidak semena-mena dengan makhluk Allah. Sampai binatang pun kita dilarang untuk bermain-main dengan nyawa mereka. Dan kemudian yang paling pengasih, ya, yang paling pengasih adalah para Rasulullah. Para Rasulullah ini mereka orang-orang pilihan Allah, dan semuanya memiliki jiwa pengasih, kasih sayang luar biasa dalam diri mereka. Maka kita contoh mereka. Mereka berusaha untuk memberikan hadiah yang paling istimewa kepada sesamanya. Kepada siapa? Umat-umatnya. Siapa? Apa? Yakni hidayah. Hidayah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyeru kaumnya dengan menempuh berbagai macam jalan. Demi apa? Menyelamatkan kaumnya dari kebinasaan, agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditinggalkan keluarganya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya untuk mendakwai kaumnya. Lihat jemaah, ya. Mereka sabar atas gangguan kaumnya. Mereka tidak terburu-buru untuk meminta Allah menurunkan azab bagi kaumnya. Ya. Doa para rasul itu mustajab enggak? Iya, dikabulkan Allah enggak? Dikabulkan. Kalau mereka meminta, ya Allah, azablah kaum-kaumku yang ngeyel ini, kira-kira diazab enggak oleh Allah? Iya. Tapi itu tidak dilakukan oleh para rasul. Ya, mereka masih menunggu, mereka masih melihat, selalu lapang dada mereka memberikan kasih sayang kepada umatnya. Adam alaihi salam dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim, ya, tatkala melihat siapa? Melihat penghuni neraka dari keturunannya, Nabi alaihi salatu wassalam dalam kisah Mi'rajnya mengatakan, "Ya Jibril, man hadza?" Wahai Jibril, siapa mereka? Siapa ini? Ya. Qala hadza Adam. Dilihatnya, ini adalah Nabi Adam. Ya. Dan ini adalah wa hadhil aswidah an yamin wa an shimali nasamu bani. Ya. Ini adalah jamaah yang berada di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya adalah ruh-ruh keturunannya. Maka yang ada di sebelah kanan adalah para penghuni surga, yang ketika Nabi Adam menoleh kepada mereka, maka tersenyumlah Nabi Adam kepada mereka. Dan ketika Nabi Adam melihat yang sebelah kiri dari beliau adalah penghuni neraka dari keturunan Adam, maka Nabi Adam pun menangis melihat keturunannya di dalam neraka. Lihat jamaah yang dirahmati Allah, para nabi, para rasul, luar biasa kasih sayangnya kepada umat-umatnya. Dan Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat belas kasih kepada kaumnya. Beliau katakan kepada Rabbnya, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Dalam surat Ibrahim ayat 36, maka barang siapa mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat, ya, sabarnya Nabi Ibrahim. Ya, nah, kita itu malu, ya, malu. Kenapa malu? Lah gimana? Ya, baru ngajak sebentar saja ditolak sama temannya, wis sakarepmu. Sudah putus asa kita itu. Ya. Kajian sudah ngundang asatid, sudah ngundang guru, diundang kene kok sing teko sithik. Enggak apa-apa, jangan putus asa. Ya. Ini untuk panitia-panitia, pokoknya terus saja. Ya, semangat.
Semangat, tiru para rasul. Ya, jangan tiru selain mereka, tiru mereka. Sabarnya ngopeni umat. Ya. Masya Allah, sampai dibikinkan grup. Ya. Sampai dibikinkan grup tanya jawab di situ. Sampai ditanyai adakah ibu-ibu solehah yang bertanya. Itu ya ndak ada yang tanya. Ya tahu. Nah, itu. Ini Masya Allah, kesempatan berilmu itu luar biasa. Ya, maka beruntunglah Anda yang mulai sadar dengan keilmuan ini. Ya, mereka yang berusaha mencari ilmu. Makanya, lah ini Ustaz, waktunya Ustaz. Siang ke adoh panas, Bu. Panas, orang enek dor prese. Lah kamu ini cari ilmu apa? Itu loh sana, beli hadiah dewe sana ya. Kalau kita sudah sadar pentingnya ilmu demi Allah, para sahabat mencontohkan, ya mereka cari satu hadis saja sampai berjalan ribuan kilometer, sangu-sangu dewe, sampai ketika di tengah perjalanan tidak ada minuman diminum kencing unta, Bu. Lihat, wah sekarang, sampai ke majelis, ketemu teman-teman solehah semua, ya bonusnya apa? Nanti habis kajian bisa bertukar dagangan, ya, kue tuku nggonku, aku tuku nggonmu, gitu ya, itu ya bisa, tapi nanti di luar masjid, ya. Ini keutamaannya tuh apalagi sudah dapat ilmu. Orang itu kalau buta, ya, buta ilmu bahaya sekali, ya. Melebihi butanya mata, Bu. Ya. Maka kejar. Kita berharap semoga saja kita digolongkan sebagai orang-orang yang mementingkan ilmu agama. Ya, insya Allah dimudahkan segala kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Musa alaihi salam, ya, bagaimana beliau mencontohkan kepada kedua wanita, beliau timbakan air buat mereka. Ini Nabi loh, ya, mau berbuat seperti itu, ya, menolong orang lain. Nah kadang kita itu bukan Nabi, bukan Rasul, amalan yo jek kaya ngono wae, ya. Ada kesempatan nolong orang yang tidak ditolong, ya. Orang kerepotan dagangannya jatuh, Anda bisa, Anda kuat, lihat loh ya. Lihat loh. Kalau, ya Allahu Akbar. Mungkin sekarang ini tidak kita ditampakkan oleh Allah hujan batu atau angin menyapu para manusia. Tidak ditampakkan itu oleh Allah. Namun banyak dari kita yang saat ini masih hidup raganya, masih bisa berbicara mulutnya, tapi hatinya Allah ganti dengan batu. Kok bisa Ustaz? Iya. Sudah mati melihat kesusahan orang, tidak peduli sama sekali. Jatuh helmnya, padahal sebelahnya loh. Sebelahnya loh ya. Ya cuma dilihat. Ya cuma dilihat. Punya hati tapi sudah bentuknya batu mungkin. Hati orang beriman itu penuh kasih sayang. Anda ambil, Anda taruh di atasnya, ya. Yang punya kendaraan tahu nggak? Nggak tahu. Wong dia pergi tadi sudah naruh di spion, sudah aman, terus jatuh, dia nggak tahu. Tapi Allah tahu. Siapa yang membalas? Manusia tadi apa Allah? Allah yang akan membalas. Allahu Akbar. Ya, simpel-simpel saja. Ya, saya mengandaikan simpel-simpel saja. Yang sering kita lihat tuh. Ya, ada orang belanja kesulitan, ya, mau naikkan ke troli, ya, dorong troli susah, ya. Kita bantu selesai. Ya. Begitu mulianya. Dan Islam memerintahkan ini. Dan ganjarannya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kemudian kita ingat ketika ada seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya hingga berdarah,
namun ia pun mengusap wajahnya dari darah tersebut sambil ia mengatakan Rabbighfir liqaumi, ya Allah, ampunilah kaumku ya Allah, ampunilah kaumku ya Allah, fa innahum qaumun la ya'lamun, sesungguhnya kaumku ini mereka semuanya enggak mengetahui. Tatkala dikatakan kepada beliau, berdoalah supaya ditimpakan kecelakaan bagi kaum musyrikin, maka beliau mengatakan, inni lam ub'ats al-la'anan, sesungguhnya aku tidak diutus sebagai tukang laknat, wa innama bu'itsu rahmatan, karena aku diutus untuk apa? Sebagai orang yang membagikan rahmat, orang yang kasih sayang. Ya, dan ini soal rahmat ya, soal rahmat ini, ya, soal rahmat ini luar biasa. Rasulullah mencontohkan itu, ya, mencontohkan itu. Dan Rasulullah tidak melaknat mereka, tidak melaknat mereka. Tatkala kaumnya menyakitinya, malaikat gunung menyerukan kepadanya dan memberi salam kepadanya. Ia katakan, Ya Muhammad, in syi'ta an utbiqa alaihim ahsyabain. Wahai Muhammad, jika kau mau, maka aku akan menimpakan gunung kepada mereka. Maka sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Bal arju an yuhrijallahu min aslabihim min ya'budullah man ya'budullah wahdah la yusyriku bihi syai'an. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku berharap Allah mengeluarkan keturunan dari mereka orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Kira-kira waktu Rasulullah dulu dihina, dilecehkan sama kaumnya, Rasulullah mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, binasakan kaum-kaumku ini. Kira-kira dibinasakan gak sama Allah? Langsung bersih, langsung resik. Tapi lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ini bukan tukang laknat, aku ini bukan tukang laknat, aku diutus oleh Allah untuk menyebarkan rahmat, kasih sayang. Subhanallah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, hindarilah melaknat ya Bu. Jadi melaknat itu dihindari. Bagi seorang mukmin meninggalkannya lebih utama, walaupun juga boleh melaknat, ya. Nanti kita sebutkan, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an." Ya. Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela apapun yang ditemuinya. Ya. Sudah datang, ya toh, disuguhi. Tidak bayar loh. Dikasih teh sama roti. Nah, suguhan kok yang ini. Tapi ya dimakan, Bu. Sambil makan menikmati. Ya, ini jengkel kayak manusia ini. Kamu undang ke rumahmu temanmu ya. Semuanya beres, orang 10 itu makan dengan nikmat. Ada satu diundang jauh-jauh, suruh makan sambal bawang sama tahu tempe, apa enaknya, tapi habis 2 piring sampai keringetan lagi Bu. Mencela mereka ya. Lihat ya, jangan banyak mencela. Laisal mukmin, seorang mukmin itu bukan orang yang banyak mencela ya, bukan pula orang yang banyak melaknat. Sudah misuh, sudah marah. Tidak usah saya sebutkan ya, tidak penting. Walal fahish. Apa? Al-fahish bukan pula orang yang keji, buruk akhlaknya. Seorang mukmin itu akhlaknya baik. Lihat ya, mau ketemu di masjid saja, Masya Allah, tidak sering kenal loh. Ketemu di tempat wudhu, senyum salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu.
Itu ukhuwah, itu adab. Ya, jangan merasa orang yang mengucapkan salam terlebih dahulu lebih rendah daripada yang disalami. Lah, justru menunjukkan ketinggian adabnya. Ketemu podo muslimai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak ketemu diem. Jejer diem, nulis bareng diem, ini satu halakoh, tidak kenal, ya, diem, seakan-akan duniamu, ya. Laisal mu'min bita'an wal la'an wal fahish walal badhi, ya. Dan apa? Dan bukan orang yang jorok omongannya. Ya, seorang mukmin itu tidak boleh ngomong jorok-jorok, ya, tidak boleh. Kalau bahasanya jorok itu kalau bahasa Jawanya ya rusuh, ngeres, omongannya jelek ini, ya, wal iyadzubillah, omongannya porno, ini nggak boleh, ya, nggak boleh seperti itu. Seorang mukmin kata-katanya menyejukkan, ya, bukan sesuatu yang basa-basi, ya, menenangkan, tidak menakut-nakuti, ya, masya Allah, ya. Apalagi orang yang tampak seperti saya ini, ya, jenggotan ireng, ya, coba orang lihat wah ini radikal ini, iya, teroris bu, la haula wala quwata illa billah, ya. Ingat ya, sepanjang dirimu seorang mukmin melihat orang berjenggot, menegakkan sunnah, memakai celana di atas mata kaki, engkau hina, ingat ya, engkau tidak berurusan dengan manusia tersebut, engkau sedang memaki sunnah Rasulmu. Dan demi Allah, mereka yang meremehkan sunnah-sunnah nabinya, ingat suatu saat nanti kalian butuh syafaat Rasulullah, ingat itu. Makanya jangan menghina orang pakai cadar, engkau katakan radikal, demi Allah malu sama Allah. Ini hukum syariat. Orang senang ke masjid kau katakan radikal. Anak-anak muda kumpul di masjid menghafal Quran. Wah ini calon teroris katanya. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jangan tuduhkan tuduhan keji kepada kaum mukminin demi Allah. Merugi mereka. Ya. Wal iyadu billah. Makanya banyak senyum, ya. Ya, saya tuh sampai dikatain sama salah satu jamaah saya, Ustaz, bu jangan senyum-senyum sendiri. Loh, senyum-senyum sendirimu, saya bilang. Itu ada orang ya ketemu ya senyum kita. Ya. Bahkan dalam keadaan menghadapi ujian masalah, senyumlah. Sebagai tanda ikhlasmu menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketemu orang podo muslime wis genah kopiahan, wis genah nang masjid sebelah lho. Assalamualaikum. Ndak mau. Ya, alasannya apa? Enggak kenal. Apalagi enggak satu manhaj. Kok kejemen dirimu? Ya. Ukhuwahnya mana? Ya. Tunjukkan kualitasmu. Lihat ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Anda ketemu ya, orang ketika berbuat baik dibalas kebaikan. Sudah sering ketemu ya? Tapi coba lihat, sering ketemu enggak dengan orang yang seperti ini? Orang seperti apa? Ketika dia diberikan keburukan oleh orang lain, dia membalasnya tetap dengan kebaikan. Kira-kira sering enggak ketemu makhluk langka seperti ini? Wah itu. Maka jadilah bagian yang sedikit ini untuk membuktikan antum ini adalah seorang mukmin. Seorang mukmin bukan pendengki, ya, bukan hasad, bukan banyak melaknat, ya. Seorang mukmin itu luar biasa. Datangnya dikangeni, perginya dicari, sakitnya didoakan loh. Luar biasa. Tapi kalau Anda mengaku seorang mukmin, kok ketika datang malah gak cemas, sakitmu disyukur-syukur ke, wah ini
Pertanyakan bagaimana kemukminan kita. Kok ngaku mukmin tidak punya adab? Nah ini jauh dari contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mukmin yang istimewa, mukmin yang luar biasa adalah mereka yang mengikuti nabinya. Dan sifat nabi semuanya adalah baik. Baik semuanya. Sunnah nabi baik semuanya. Ya, yang tidak baik itu kita. Ya. Allahu Akbar. Maka hindarilah melaknat ya. Hindarilah melaknat ya. Dan sungguh mengherankan bila seorang muslim begitu mudah mengucapkan laknat kepada saudaranya. Padahal perkara laknat ini perkara yang besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ya dalam sahihnya, siapa yang melaknat seorang mukmin maka ia seperti membunuhnya. Bahaya kan? Nyetan-nyetan ge wong, ngolong-ngolong wong, mencela orang, hati-hati. Ya. Melaknat seseorang, setan. Maaf yang saya tunjuk tiang ya, bukan orang ya. Ya tiang ya. Ini hanya contoh saja. Ya. Hati-hati. Apalagi melaknat saudaramu sesama mukmin. Ya. Beliau juga katakan ya dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya ya disebutkan tentang apa? Orang yang banyak melaknat tidak akan diberi syafaat dan syahadatnya tidak akan diterima pada hari kiamat. Hati-hati ya. Hati-hati. Yang banyak melaknat. Ya. Nah ini. Jadi jadikanlah insan muslim yang santun dan lembut tutur katanya. Banyak bahaya yang ditimbulkan karena laknat ini, ya. Di antaranya bahayanya tukang laknat tidak dimasukkan dalam golongan para syuhada, ya, dan tidak termasuk orang yang memberi syafaat di sisi Allah untuk memintakan ampun bagi seseorang. Ini tukang laknat. Bahaya sekali, ya. Dan Rasulullah katakan, ya, orang yang suka melaknat dalam hadis riwayat Muslim, ya, tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula syuhada pada hari kiamat. Ya. Wah. Dan biasanya tukang laknat ini koncone yo sithik. Temennya dikit. Dan itu biasanya kalau punya temen, yo podo-podo suka gini. Sak klub. Ini ya. Dan melaknat itu bukan sifatnya para siddiqun, ya. Bukan sifat mereka. Lalu bagaimana jika seseorang melaknat orang lain yang tidak berhak untuk dilaknat? Ya. Tidak berhak untuk dilaknat ini, ya. Ditanyakan di dalam grup tanya jawab yang kita bina, ya. Ustadz, saya itu dilaknat oleh seseorang. Padahal saya tidak melakukan hal yang dituduhkan itu. Apakah saya memang pantas dilaknat? Dan bagaimana hukumnya? Jika memang saya tidak pantas dilaknat sedangkan dia melaknat saya. Ya. Ini dalam satu hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang hamba apabila melaknat sesuatu, niscaya laknatnya akan naik ke langit. Maka tertutuplah pintu-pintu langit hingga ia tak dapat masuk. Maka kembalilah ia terhujam ke dalam bumi. Akan tetapi pintu-pintu bumi pun tertutup untuknya. Maka ia berputar-putar ke kanan dan ke kiri. Jika tak menemui jalan keluar menuju sasarannya, maka ia tertuju pada orang yang dilaknat jika memang ia pantas untuk dilaknat. Namun jika tidak, maka ia akan kembali kepada orang yang mengucapkan laknatnya. Nyumpai orang, ya, melaknat orang. Orangnya enggak seperti itu, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknat. Makanya hati-hati, ya, hati-hati, ya, hati-hati dengan laknat ini. Dan kadang kita mendengar orang katakan, ya,
kesandung. Oh, batune sial. Ya, ngomong sial gitu. Ya. Atau mungkin seorang suami yang ngomong kepada istrinya, "Oh, sial kamu." Ini melaknat ini. Paham Bu ya? Setan kamu. Padahal sama istrinya. Ya, kalau istrinya setan dia yuk, setan iblis mungkin. Ini loh. Kira-kira ada nggak pasangan yang saling nyetan-nyetankan ini, ada nggak kira-kira? Wah, ada. Mereka yang tentunya tidak tahu dan paham tentang ilmu agama. Perintah Allah, wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Baik itu menyeluruh. Ya pakaian, ya perhatian, ya makanan, ya kasih sayang, ya apalagi, ya tabungan, oh gitu ya. Ya penghidupan ya. Apalagi kata-kata. Ini kata-kata ini luar biasa. Kata-kata itu bisa menjadikan suami semakin dicintai istrinya atau semakin dibenci. Istri sudah masak susah-susah, ya, Mas, enak nggak masakannya? Bahkan untuk berterima kasih saja kita susah. Ini masalah. Sebab tanda tingginya adabnya seseorang salah satunya apa? Pandai berterima kasih. Ya, man lam yaskurun nas lam yaskurullah. Mereka yang belum berterima kasih atas kebaikan manusia, maka sebetulnya dia belum berterima kasih kepada Allah. Maka itu kualitas kita. Dikasih baik sama orang lain, dibantu orang lain, kok ngomong matur nuwun enggak. Jangan marah. Anda justru bisa melihat betapa kualitas adabnya yang sedemikian. Dan sesungguhnya dia belum bersyukur kepada Allah. Ya. Dibuatin teh, dibuatin makanan kesenangan, enggak ada. Terus panganan ora enak ini ngimbuh. Istri masak susah-susah, enggak ada, ya. Ucapan makasih ya. Ya. Oh, dulu saja waktu pengantin baru ya, gosong pun asin pun dimakan. Enak yang? Enak. Bohong ini. Ya, itu manten baru. Sekarang manten lama, 20 tahun, marah-marah. Ya. Ya Allah, ini kamu mau ngeracun aku? Ini asinnya luar biasa ini. Hipertensi ini. Kamu mau bunuh aku? Sial kamu. Ayo coba. Mudahnya mengatai istri. Nah ini ya, begitu pula seorang wanita yang seneng melaknat suaminya. Wes naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan Anda semua dari perkataan ini. Ya. Dari laknat ini. Dikasih, diusahakan suaminya, nyari kerja sana sini, nyari uang sana sini, ya. Begitu pulang, start sih, ini, duit nanti, bahkan digeledahi, ayo engko mbok delekke, ayo coba. Akhirnya itulah sejarah awal munculnya duit lanang, Bu. Duit lanang itu apa? Bentuk ketakutan, ya, disimpan. Padahal itu, ya, para suami nyelempit ke, ya, suatu saat kalau dia butuh mendadak, ya, sudah habis semua itu bisa dikeluarkan. Itu sebetulnya bukan dari istri yang, bukan sebetulnya, ya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, tidak bersyukur dia, banyak melaknat. Kamu ini suami opo? Nyari uang nggak bisa. Itu seperti tetangga itu loh. Wes ganteng, bagus, dedet. Wes nggak ganteng, nggak bagus, nggak dedet tuh lah. Aku kok ya heran gelem rokok itu Mas. Lihat coba, ini wanita apa ini? Perlu diruqyah kelihatannya. Astagfirullah.
Maaf ya, saya ceritakan ini juga karena aduan dari seorang suami juga. Makanya saya ingatkan semuanya, ya. Seseorang yang senang melaknat dalam rumah tangganya jauh dari ketentraman. Ingat itu. Ya. Itu boleh dijadikan status WA ya. Boleh. Ya. Banyak melaknat akan menghancurkan keluarga. Ya. Nah, ya toh. Langsung ditulis. Ya. Ya Allah ya Rahman. Ini saya sampai jam berapa ini? Jam 2 ya? Capek saya. Ya, sebentar kita lanjutkan dulu. Ya, Masya Allah. Ya. Kita ini dilarang. Apalagi kepada siapa? Kepada keluarga kita sendiri. Saya ingatkan selalu kepada siapa? Kepada para suami. Kalau kajian akhlak dan adab, kita selalu ingatkan. Apa? Pak, Mas, ingat ya, baikmu kepada teman-temanmu tidak akan pernah berarti di sisi Allah sepanjang engkau tidak baik terhadap anak dan istrimu. Catat lagi status gitu ya. Ya. Ingat, ada laki-laki yang dia sangat loyal terhadap temannya. Kemana-mana sudah tak bosi, ayo sate tongseng, ayo sak warekmu. Tapi giliran sampai di rumah ketemu anaknya seperti singa, Bu. Ya, anaknya Pak minta uang, duit meneh, ya. Padahal baru minta dan untuk beli pensil, beli buku. Kira-kira ada nggak makhluk seperti ini? Nah itu ya Bu. Nah ini bahaya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang paling berhak untuk disayangi? Siapa yang paling utama untuk mendapatkan kebaikan akhlakmu itu siapa wahai suami? Siapa? Ya anak dan istrimu. Engkau baik kepada mereka, maka lihat. Kalau Anda cari teman, lihat bagaimana dia dengan keluarganya. Bagaimana dia dengan anak istrinya. Apakah dia amanah? Jika dia amanah, sayang kepada mereka, jadikan ia teman. Sungguh baik agamanya. Ingat itu. Dia tahu yang paling utama adalah anak istrinya. Sebagaimana Allah perintahkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga anak dan istrimu dari api neraka. Itu yang lebih utama. Sama temen aja, ya toh, setiap sholat mbok elengke, bro, wis sholat dong. Tapi bojomu dhewe mbok campakkan. Apa ini? Ya Allah, ya. Makanya, ya, saya kalau taklim, kalau dakwah ini ngejak bojo. Ya, itu istri saya ada, ya. Karena apa? Engkau ndak ngulangi neng omah. Saya sampaikan ke semuanya tapi tak ada saya sampaikan ke istri saya. Saya wasiatkan kepada jamaah saya, para laki-laki. Antum ini dapat ilmu, nanti sampai di rumah buat halakoh kecil. Dudukkan anak istrimu. Apa yang kau tulis, apa yang kau dapat, sebarkan ke mereka. Karena engkau mencari ilmu untuk mereka. Itu loh. Solehnya seorang suami, kalau hanya untuk dirinya sendiri, tidak akan menyebabkan dia masuk surganya Allah. Ingat itu. Karena kesolehan itu untuk semuanya. Ini terhubung dengan apa? Dengan menjaga anak dan istri kita. Kewajiban loh Bapak Ibu. Bapaknya sholat subuh terus. Tepat waktu, tapi tidak bangunin anak dan istrinya. Ini ya suami dolim ini. Jangan harap cium baunya surga. Jika suatu saat nanti akan didatangkan istrinya sebagai orang yang mendebat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, dialah lelaki yang paling munafik yang sering aku temui. Kenapa? Di hadapan temannya, lesannya begitu halus. Namun di hadapan aku dan anaknya seperti singa yang hendak menelan mangsanya.
Tidak baik seperti itu. Ya. Makanya ya Bu, ya kita sering ingatkan, santai saja, ya. Kita sering ingatkan kepada para bapak-bapak, para suami-suami ini, ya, untuk selalu menjaga Anda, untuk selalu mengingatkan Anda sebagai istrinya, sebagai anaknya, agar terus taat. Dan Anda sing dielingke ya nuruto, ojo nganggung ngeyel banggel gitu ya, gemes kayak gitu. Iya. Nanti kalau suamimu cari yang solehah, kamu bingung. Lah karena apa? Ya, Ustaz, aku ini sama istriku kok tidak tertarik lagi. Kenapa? Dulu itu sholatnya Ustaz, waktu mantenannya Masya Allah. Ya, kalau bangun sholat malam itu, aku diperciki air, cek. Selepas 3 tahun Ustaz, blas. Langsung hilang kebiasaannya. Tidak punya malu, ngentut ya ning ngarepku. Brabrot. Tidak ada adab lagi. Ini gimana nih? Sabar. Ya. Apakah saya boleh mencari yang baru, Ustaz? Itu juga pertanyaan loh, wajib saya jawab itu. Ya. Benahi dulu. Benahi, ingatkan dia. Karena wajib bagi kita untuk mengingatkan. Ada satu sifat yang kau sukai dan mungkin ada sifat lain yang tidak kau sukai, tapi tetap ingat itu, ya. Kalau kau tidak suka istrimu cerewet, ya. Ini khususan untuk istri cerewet ya. Ingatlah bagian yang baik dari istrimu. Walaupun cerewet, dia pintar ngopeni anak. Masya Allah, ya. Jadi nggak apa-apa, terus cerewet di rumah kayak tawon gitu aja. Ya. Itu Pak ya. Masya Allah, Bapak tersenyum itu sebelah ya. Nah, ini ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ya. Kita selain dilarang melaknat manusia, kita juga dilarang melaknat apa? Melaknat cuaca, ya. Melaknat angin, melaknat binatang, ayam jago. Oh, setan ini berbeki. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh ya. Wong ayam kok. Tidak boleh, itu makhluk Allah. Mau kajian, hujan jamaah. Ya. Hujan meneh. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Hujan itu rahmat. Ya. Doa. Malah mau maki-maki. Udan meneh. Kumbahan rung garing, udan meneh. Coba. Goro-goro kumbahan kamu melaknat hujan yang ditunggu jutaan makhluk di muka bumi ini. Coba, hebat ra menungso kuwi. Maka bahaya melaknat itu. Bahaya. Ya. Hati-hati jamaah. Hati-hati. Lalu apakah ada Ustadz laknat yang diperbolehkan? Jawabannya ada. Ada. Ya. Melaknat pelaku kemaksiatan dari kalangan kaum muslimin tanpa menunjuk personnya ya. Ya. Tanpa menunjuk personnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaknat juga wanita yang menyambung rambutnya dan minta disambungkan rambutnya, ya dilaknat oleh Allah. Ya, tapi tidak menyebut lo ya, menyebut nama itu. Oke, wedoan kayak si jenenge iki, ini dilaknat karo Allah. Tidak boleh. Ya. Jangan. Ya. Cukup sebutkan saja apa? Wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta disambungkan dilaknat oleh Allah. Seperti itu. Jangan menunjuk. Selain itu boleh juga ya menunjuk orang tertentu yang sudah mati untuk menjelaskan keadaannya pada manusia dan untuk kemaslahatan syariah. Ya. Misal menyebut nama Fir'aun. Ya. Kemudian laknatullah alaih. Dialah orang yang dilaknat Allah. Karena kenyataannya dilaknat enggak?
Dilaknat enggak? Dilaknat karena perbuatannya. Ya, seperti itu. Adapun jika tidak maslahat, maka tidak diperbolehkan, ya, karena Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencaci maki orang yang sudah mati, karena sesungguhnya mereka telah mendapatkan balasan apa yang telah mereka lakukan." Jadi kalau ada orang mati, ya, dia itu pernah melukaimu, ya. Kalau saiki wonge mati, dilaknat oleh Allah, tidak boleh. Jangan katakan itu. Sebab apa? Dia yang sudah mati saat itu juga sudah menanggung apa yang sudah dilakukannya. Oke? Seperti itu, ya. Nah itu Bu ya. Sudah ya. Saya sudah capek Bu. Ini karena ya harus jaga kesehatan dulu. Terima kasih atas doa-doanya. Alhamdulillah kemarin sempat masuk isu ya, ICU ya. Ya karena memang qadarullah diberi ujian oleh Allah. Terus doakan kami agar Allah memudahkan dan Allah mengangkat penyakit kami dan diberikan kesembuhan yang tiada sakit lagi. Demikian buat ibu-ibu juga, bapak-bapak juga, mungkin ada di antara kita yang sedang diuji ya dengan sakit, dengan keuangan, dengan urusan-urusan yang mungkin menyempitkan dada kita. Ingat, bukan takdir Allah yang menyesakkan kita, namun hati kita yang belum lapang menerima takdirnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita, memberikan rasa sabar yang lebih pada diri kita untuk menghadapi segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, sudah Bu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Dan semoga